Tapi keluar pakai cadar, pas ngevlog nggak pakai cadar. Saya tepokin biar dia berhenti, terus saya lari tuh. Oh, dia tuh kok diizinin aja sih sama suaminya. Harapmu mbak, yang penting oli duit kan. Itu saya masih kayak begitu, terus terang. Kupingnya aja masih kelihatan bayangan telinganya gitu kan. Hai semua, assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Masih di channel paling terkece, terkaya, terpopuler dunia dan akhirat. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau ngejawabin pertanyaan yang banyak banget ditanyain dari kalian. Di antaranya yang udah saya pilih, ini dari Albibah92. Afwan kakak, boleh tanya kak, kakak di sana pakai cadar, kenapa pas ngevlog buka cadar? Padahal itu kan lebih publik. Apa suami kakak ngizinin kak? Alhamdulillah ketagihan lihat vlog kakak, sukses terus kak. Terus juga dari Hilda Yanti Hardito. Saya lihat Mama Ruby tidak pakai cadar waktu ngevlog. Wajahnya cantik, bisa dilihat semua orang di seluruh dunia. Apakah suami dan keluarganya tidak protes? Kan wanita Arab itu tidak boleh terlihat wajahnya. Dan juga dari Herawati Putri. Begini, Mbak, ini maksudnya gimana ya? Aslinya Anda bercadar nggak Mbak? Kalau bercadar asli, tidak mungkin perlihatkan wajah aslinya di media. Dan terus juga dari Hurlain. Masya Allah suka lihat videonya kak, kehidupan di sana. Oh iya maaf mau tanya, kakak bikin video di YouTube, apakah keluarga babanya Ruby tahu kak? Izin mereka nggak? Soalnya di antara keluarga laki-laki atau ipar aja nggak boleh sampai lihat wajah, beda dengan di YouTube. Makasih kakak. Nah terus juga nih dari Ani 2019 yang niat banget ya komentar-komentar dengan kata-kata yang dengerin ya. Dia orang Jawa nih kayaknya. Keluar pakai cadar, nge-YouTube kan mukanya kelihatan sama aja. Karepmu mbak, yang penting oli duit kan. Itu kan orang Jawa ya, jadi saya ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu. Nah itu ya diantaranya pertanyaan yang isinya sama. Kenapa sih Mama Ruby ngevlog kok nggak pakai cadar, tapi kalau keluar pakai cadar? Penasaran dengan jawabannya? Kalau gitu simak terus videonya sampai habis. Nah jadi nih buat kalian yang pada kepo, yang pada heran, yang pada gregetan, kenapa sih Mama Ruby kalau keluar rumah pakai cadar, tapi kalau ngevlog nggak pakai cadar? Nah di video ini saya akan ngejelasin kenapa saya begitu. Jadi teman-teman, dalam hal ini tuh saya tahu dan saya sadar kalau wanita itu adalah sumber fitnah bagi laki-laki. Tapi pertanyaannya, wanita yang bagaimana dulu sih? Atau perempuan yang bagaimana dulu? Nah yang pertama yang saya pengen teman-teman tahu, pada hakikatnya itu saya belum bercadar atau tidak bercadar. Dan cara saya menutup aurat saya hanya dengan jilbab biasa aja kayak begini. Gitu. Itu pun saya masih dalam tahap belajar. Sampai sekarang. Terus ada yang nanya lagi, tahap belajar? Katanya pesantren. Ada aja kan orang yang kayak begitu. Nah jadi tuh teman-teman, pesantren. Iya pesantren, saya pesantren. Tapi yang nggak diajarin namanya pakai jilbab begini, pakai jilbab begitu. Ya saya cuma nih pakai jilbab begini. Udah dikerudungin walaupun kerudungannya tipis. Ini ya agak tipis tuh. Kupingnya aja masih kelihatan bayangan telinganya gitu kan. Syariatnya kan nggak boleh kebayang kan, nggak boleh berbayang. Maksudnya kunciran rambut kita, maksudnya kudungan kita tuh harus yang tebel. Itu kan yang disyariatkan seperti itu di ajaran Islam. Ya kan. Nah itu saya tuh masih rada cuek dengan hal-hal yang kayak begitu. Kenapa saya bilang saya masih belajar dalam cara memakai jilbab? Karena yang pertama saya itu nggak betah yang namanya pakai ciput. Ciput dalaman kerudungan tuh, apalagi ciput budek gitu kan. Yang kalau orang ngomong kita nggak denger gitu, kudu dibuka dulu ciputnya gitu. Itu yang pertama. Terus juga kadang anak-anak rambut nih, saya tuh banyak banget anak rambutnya dari sini, kadang keluar gitu tanpa saya sengaja gitu. Jadi saya suka begini, suka begitu gitu kan. Terus juga kadang saya masih kelupaan kalau groin tukang-tukangan lewat di belakang atau depan rumah saya. Karena saya tuh suka banget jajan. Jadi ketika ada tok tukang-tukangan lewat di depan rumah saya tepokin biar dia berhenti, bang gitu. Terus saya lari tuh. Kejar tuh tukangnya, saya lupa pakai jilbab. Itu sering banget. Itu saya masih kayak begitu terus terang. Gitu. Jadi saya perlu ngebenahin jilbab saya dulu nih gitu. Bagaimana saya mau pakai cadar, jilbab saya aja masih terbang ke sono ke sini gitu kan. Gitu. Itu yang kedua. Terus juga yang ketiga, aduh teman-teman, ini sih yang lebih parah ya. Saya itu masih sibuk benerin menata hati saya. Ya salam. Jadi saya itu ngerasa masih ada kurang sabarnya. Masih punya rasa mau menang sendiri, egois, emosi yang belum bisa yang saya tuh masih belajar untuk ngerem itu semua. Gitu. Jadi bagaimana saya mau pakai cadar ketika saya jilbab aja masih belentang-belentong. Itu dulu, saya mau ngebenahin itu dulu gitu. Terus pertanyaannya, emang pakai cadar wajib ya? Nah teman-teman, ada pun soal penggunaan cadar atau niqab itu banyak terdapat khilaf atau perbedaan pendapat di antara madhab. Yang kita tahu ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, wal Hanafi, wal Maliki. Sahih?
Dan dari keempat madhab tersebut atau dari keempat ulama tersebut itu mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda gitu. Dari mereka ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Dan masing-masing pendapatnya mempunyai dasar atau dalil yang kuat gitu. Sehingga pendapat ini bisa dibilang pendapat yang mu'tabar atau boleh gitu. Dan terus Mama Ruby ikut pendapat yang mana? Apakah yang makruh, yang sunnah, atau yang wajib? Dan untuk saya pribadi, saya menganggap untuk saat ini kalau niqab atau cadar itu sunnah. Dan saya nggak tahu ya, mungkin aja suatu saat saya merasa butuh pakai cadar, mungkin aja di kedepannya atau di kemudian hari saya merasa butuh pakai niqab. Wallahu a'lam. Kita nggak ada yang tahu perubahan diri seseorang di kemudian hari. Dan kita juga nggak merasa perlu kepo atau tahu tentang perubahan diri seseorang. Jadi mendingan urusin aja perubahan diri masing-masing untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu sih yang terpenting. Terus pertanyaan lagi, emang suami dan keluarga suami nggak protes? Kan wanita Arab nggak boleh ngeliatin wajahnya. Wah, jangan-jangan keluarga suami nggak tahu nih. Terus jangan-jangan suami nggak tahu nih. Jadi keluarga suami tahu apa enggak? Tahu, teman-teman. Keluarga suami saya itu tahu saya punya YouTube. Bibi-bibinya tahu saya punya YouTube. Makanya kenapa subscriber saya tuh cepet naiknya. Karena ya keluarga suami juga nge-subscribe. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu, di keluarga suami itu nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan alhamdulillahnya keluarga suami itu bukan keluarga Saudi yang kolot banget. Jadi kita semua serba terbuka. Jadi saya masih bisa bernafas dengan budaya Indonesia saya. Gitu. Dan saya juga orangnya nggak bisa dipaksa gitu. Pakai cadar, pakai enggak. Saya pengen dari diri saya sendiri. Dan banyak juga keluarga suami yang nggak pakai cadar gitu. Cuman dia kalau saya ngevlog itu dia tetap nggak mau dikamerain. Saya mau pakai cadar, pengen lillahi ta'ala, bukan karena omongan orang, bukan karena dorongan dari orang, bukan karena push dari orang, bukan karena pengen keridoan dari manusia, bukan. Gitu. Jadi biarlah ini menjadi proses hidup saya. Terus ada lagi yang bilang, kok pakai cadar buka pakai sih? Ih, nggak menghargai banget deh sama perempuan yang bener-bener pakai cadar. Sekarang saya mau tanya, apakah seorang wanita atau seorang perempuan yang hanya memakai cadar di saat tertentu saja termasuk mempermainkan hukum Allah? Jawab saudara, jawab. Jadi semua itu tergantung dari pilihan masing-masing, keyakinan masing-masing, pendapat yang dipilihnya. Jadi jika seorang perempuan meyakini bahwa memakai cadar itu merupakan hal yang sunnah atau enggak wajib, maka dia boleh untuk kadang-kadang melepasnya. Kayak saya saat ngevlog nggak pakai cadar. Saat saya nggak pakai cadar, berarti itu saya sedang menjalani apa yang saya yakini dan apa yang saya pilih. Dan di saat saya pakai cadar, itu artinya karena saya sedang mengambil yang terbaik dalam kondisi tertentu. Dalam hal ini, saat keluar rumah. Karena yang sama-sama kita tahu di Saudi itu mayoritas yang keluar atau yang beraktivitas di luar rumah itu laki-laki. Jadi saya merasa perlu pakai cadar karena saya ngerasa nyaman dan aman. Nah, terlepas dari itu semua, dari segi kesehatan pun itu kan bagus ya untuk menghindari paparan sinar matahari langsung, apalagi debu. Aduh, debu di Saudi kan kalian tahu nggak kira-kira debunya gitu. Supaya juga kulit kita tuh nggak terlihat kusam gitu. Nah, makanya itulah yang menjadi alasan saya kenapa saya pakai cadar saat keluar rumah. Gitu. Nah, tapi emang ya, apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi orang lain. Dan apa yang menurut kita biasa bisa jadi nggak biasa bagi orang lain. Tapi teman-teman, yang perlu kita ketahui, setiap orang itu mempunyai kepentingan masing-masing apa yang harus dia lakuin. Dan menurut saya nggak nice aja gitu. Kalau misalnya ada orang komentar, suaminya ngizinin aja sih dia ngevlog nggak pakai cadar. Itu kan wajahnya bisa kelihatan ke seluruh dunia. Kok dia begitu sih? Tapi keluar pakai cadar, pas ngevlog nggak pakai cadar. Hey, capek kayak begitu kan? Mau sampai kapan? Sibukin aja hidup kalian ke sesuatu yang lebih bermanfaat daripada ngurusin orang lain. Katanya kalian punya cita-cita, punya mimpi. Mau sampai kapan itu mimpi kalian terwujud kalau kalian masih ngurusin hidup orang lain? Jadi sampai titik ini saya tuh nggak pernah memaksa kalian nonton video saya. Nggak pernah memaksa kalian untuk subscribe saya. Nggak pernah memaksa kalian untuk like video saya. Nggak ada. Nggak pernah. Jadi kalau kalian emang gak suka video saya, gak suka konten saya, ya tinggal unlike, unsubscribe, remove, block, atau banting tuh handphone. Gampang kan? Jadi gak usah jadi manusia rumit tingkat dewa deh. Hey, ini udah 2020 teman-teman. Jadi gunain sosial media pakai ini, jangan pakai ini. Jadi kalau ngebahas orang-orang kayak begini, saya jadi ingat syair Arab yang bunyinya gini. Man raqaban nas madhamman. Jadi barang siapa yang suka ngintai, ngurusin, ngintip, kepoin hidup orang lain, itu matinya dalam kesusahan. Paham nggak? Jadi arti dari syair ini itu orang yang selalu ngurusin hidup orang lain,
Orang yang selalu ngintipin, kepoin. Wah, itu dia. Kok bisa ya beli mobil? Dapat dari mana? Oh, dia tuh kok diizinin aja sih sama suaminya. Gue nggak diizinin sama suami gue ngevlog. Kok dia bisa diizinin ya? Oh, dia tuh kok bisa nikah sama orang Arab? Wah, jangan-jangan dia bukan orang Arab Saudi asli nih. Oh, dia tuh. Itu matinya dalam keadaan susah, dalam keadaan cemas gitu. Matinya pun dia masih dalam mikirin orang. Mungkin sakaratul maut aja dia masih mikirin orang lain. Jadi syair Arab tuh, man raqaban nas madhamman. Jadi buat kalian yang punya temen kayak begitu, wah, tinggalin begitu. Mendingan gak punya temen, mendingan punya temen dikit tapi berkualitas, berkuantitas daripada punya temen banyak. Tapi ya begitu sifatnya. Jadi saya di sini bukannya mau ngajarin, bukannya mau nasehatin, bukannya mau khutbah. Saya ini di garis bawahi, saya bukan ustadzah gitu. Saya juga masih belajar bahasa Arab, penulisan Arab, semuanya. Kenapa saya merambat sampai ke sini? Karena saya ingin menyinggung semua orang yang nyinggung konten saya, yang komentar konten saya nggak baik, yang saya udah blok-blokin tuh orang-orangnya, dan saya udah hapus-hapusin tuh orang-orangnya. Karena apa? Itu menghambat karir kita. Itu menghambat otak kita, itu menghambat pikiran kita. Jadi ibaratnya itu adalah sampah. Jadi sampah kita harus buang pada tempatnya. Kalau kita masih biarin komen-komen yang nggak baik di konten kita, itu nggak bakal bagus juga untuk perkembangan channel kita. Gitu. Jadi semua ini itu merambat. Karena di mana aja kita bisa ketemu orang seperti itu. Di kerjaan, di rumah, dimanapun. Apalagi di YouTube. Yang semua orang di seluruh dunia itu bisa nonton video kita. Jadi saya bukan ahli agama, saya bukan ustazah. Saya masih fakir ilmu, teman-teman. Saya tuh masih banyak belajar lagi dari abang-abang saya, dari empo-empo saya. Saya tuh masih butuh banyak belajar lagi. Kalau ada penulisan saya yang salah, tolong dari para akhwat, dari para ikhwan, membenarkan tulisan saya dengan kata-kata yang sopan. Dengan kata-kata yang nggak ngejudge, dengan kata-kata yang nggak bikin orang down, gitu. Jadi pilihlah kata-kata kalau emang kalian mau komentar di konten kreator, entah di konten saya atau konten kreator lainnya. Jadi kalau bisa pilihlah kata-kata yang baik, seperti doa, semoga sehat, semoga panjang umur, itu karena semuanya akan berbalik ke kita. Yang baik berbalik ke kita, yang nggak baik pun, komentar yang nggak baik pun akan berbalik ke kita. Jadi hati-hati dengan mulut Anda, hati-hati dengan jarimu. Jadi pesan saya untuk para ikhwan, para akhwat, khususnya teman-teman yang sering nontonin video saya, itu ambillah sisi positifnya. Kalau kalian ngerasa saya buka pakai cadar itu nggak bagus, jangan diikutin. Tapi di video ini saya udah ngejelasin. Kalau kalian masih ngerasa pergelangan tangan saya masih kelihatan, jangan diikutin. Pakai manset, saya nggak punya manset, gitu. Jadi biarlah saya fokus dengan hidup saya, biarlah saya membuat video-video saya yang insya Allah bermanfaat buat kalian. Gitu. Jadi ambillah sisi positifnya aja dari video-video saya. Yang nggak bagusnya jangan diambil, buang. Gitu. Jadi di sini saya yang mengerti apa yang sebaiknya saya lakukan untuk keberlangsungan hidup saya. Dan saya tahu mereka hanya bisa melihat, berpikir, dan ngejudge orang lain. Kenapa sih dia begitu? Kenapa sih dia begini? Kenapa sih dia diizinin aja sama suaminya, gua enggak? Tapi pada sesungguhnya mereka itu nggak berhak mengomentari hidup orang lain. Karena masing-masing orang itu berhak hidup dengan gayanya masing-masing. Berhak hidup dengan isi kepalanya masing-masing. Dan pastinya mereka juga akan siap dengan resikonya masing-masing. Dan yang perlu diingat, tanpa merugikan orang lain. Itu. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Maaf kalau saya itu terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Maaf ya, ini bukan emosi, bukan emosi. Karena saya emang sifatnya begitu. Kalau udah pengen mengomentari hal-hal yang menurut saya itu harus dikomentari, itu saya menggebu-gebu kayak begitu gitu. Kalau gitu, sekian dulu. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian jelas dengan jawaban dari saya. Kalau emang kurang jelas, bisa komentar di kolom komentar, oke? Jadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang, supaya kami semangat membuat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ma'assalamah.